Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bergabung kembali dengan Saada Channel. Nah, anak-anakku masih ingatkah kalian tentang pelajaran kita pada hari kemarin, yaitu tentang teknologi pangan. Pada pelajaran kita yang kemarin, kita sudah mempelajari tentang pengolahan tahu dan juga pengolahan roti. Ya, tahu di berbahan dasar dari kedelai. Nah, kemudian diolah dengan menggunakan teknologi pangan menjadi tahu. Nah, sedangkan roti itu kita olah dari tepung. Nah, untuk bisa menjadi roti. Dengan menggunakan teknologi pangan ini, maka makanan itu akan bisa tahan lebih lama. Nah, anak-anakku, pengolahan teknologi pangan ini tidak hanya berlaku pada pertanian saja, tetapi juga ikan itu bisa juga diolah menjadi makanan yang lebih awet lagi, yaitu contohnya bandeng. Ya, bandeng itu bisa kita olah menjadi bandeng presto. Nah, apabila diolah menjadi bandeng presto, maka bandeng yang awalnya bisa membusuk dalam waktu 1 hari, maka bisa bertahan hingga sampai 3 bulan. Nah, anak-anakku, mari kita mempelajari tentang pengolahan ikan, terutama di sini kita akan mempelajari bandeng presto. Nah, mari kita baca bacaan tentang bandeng presto. Ini judulnya bandeng presto. Di dalam bacaan ini nanti akan ada 3 paragraf. Ya. Nah, mari kita baca paragraf yang pertama dulu. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan menjadi lunak. Nah, anak-anakku, dari paragraf ini kita bisa melihat bahwa bandeng presto itu adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Nah, panci presto itu memiliki tekanan uap air yang sangat tinggi, sehingga membuat daging ikan dan durinya itu menjadi lunak. Nah, untuk selanjutnya kita baca paragraf yang kedua. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah bersih kemudian dibumbui, dibungkus, dan dengan daun pisang. Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu, ikan akan matang secara merata. Nah, dari paragraf kedua ini kita bisa melihat bahwa untuk membuat bandeng presto ini ada bumbunya. Nah, bumbunya adalah bawang putih, kunyit, dan garam. Nah, setelah ikan kita bumbui, maka ikan itu kita bungkus dulu dengan daun pisang. Setelah kita bungkus, kemudian kita masukkan kembali ke dalam panci presto. Setelah kemudian pancinya itu ditutup dengan rapat. Nah, ini harus ditutup dengan rapat agar tidak meledak ya. Kemudian setelah kita tutup dengan rapat, maka ikan itu bisa kita masak di atas kompor. Nah, untuk selanjutnya mari kita baca paragraf yang ketiga. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 3 hari. Namun, jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Nah, dari paragraf ketiga ini, kita bisa melihat bahwa setelah masak, maka
maka bandeng presto itu bisa kita kemas. Nah, proses pengemasan ini menentukan ketahanan bandeng presto tersebut. Jadi jika bandeng presto kita bungkus dengan plastik yang biasa, tidak kedap udara, maka bandeng itu bisa bertahan sampai 5 hari. Tetapi apabila kita bungkus dengan plastik yang kedap udara, maka bandeng presto itu bisa bertahan sampai 3 bulan. Nah, inilah kegunaan teknologi pangan untuk membuat makanan itu bisa bertahan lama dan tentunya memiliki daya jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan menjual sebelum kita olah menjadi makanan yang baru. Nah, anak-anakku, dalam sebuah paragraf itu tentunya ada isi yang ingin disampaikan. Nah, ada informasi di dalam sebuah paragraf tersebut. Nah, kalau kita lihat, kita perhatikan dalam bacaan tadi tentang bandeng presto itu, kita dapat mengambil informasi di dalamnya. Contohnya, informasi yang pertama yang bisa kita ambil dari bacaan itu adalah bandeng presto dimasak dengan menggunakan panci presto. Nah, ini contoh yang pertama, informasi yang pertama. Nah, informasi yang kedua, contohnya panci presto akan membuat daging ikan menjadi lunak. Nah, ini adalah informasi, contoh informasi yang kita dapat peroleh dari paragraf yang sudah kita baca tadi. Nah, apakah ada informasi yang lain? Tentunya ada. Ya, contohnya lagi adalah informasi yang ketiga, bumbu untuk membuat bandeng presto itu adalah bawang putih, kunyit, dan garam. Nah, itu adalah salah satu contoh yang bisa kita ambil. Nah, apakah ada yang lain? Tentunya ada. Contohnya tadi adalah tentang pengemasan. Ya, di paragraf yang ketiga, tentang pengemasan. Bahwa apabila kita mengemas dengan menggunakan plastik biasa, maka bandeng presto itu akan bertahan 5 hari. Tetapi apabila kita kemas dengan menggunakan plastik kedap udara, maka akan bertahan sampai 3 bulan. Nah, anak-anakku, kemudian dari informasi-informasi yang sudah kita kumpulkan itu tadi, kita bisa menceritakan kembali tentang apa itu tadi tentang cerita yang sudah kita baca tadi, yaitu tentang bandeng presto itu tadi. Nah, dari mana kita bisa mengumpulkan itu? Dari informasi-informasi yang sudah kita kumpulkan tadi. Ya, dari informasi 1, informasi 2, informasi 3, informasi 4, dan seterusnya, maka kita kumpulkan. Nah, itu akan menjadi sebuah cerita di situ tentang bandeng presto. Nah, dari teks itu tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa bandeng presto itu tadi menceritakan tentang pembuatan bandeng presto. Ya, bahwa bandeng presto itu dibuat dengan menggunakan panci presto. Nah, panci presto akan membuat daging ikan dan durinya menjadi lunak. Untuk bumbu-bumbunya, bandeng presto itu bawang putih, kunyit, dan garam. Nah, setelah dibumbui, maka bandeng presto itu dibungkus dengan menggunakan daun. Setelah dibungkus dengan menggunakan daun, kita masukkan kembali ke dalam panci presto dan kemudian kita masak. Nah, setelah matang, maka akan bisa dikemas.
Nah, apabila dikemas dengan menggunakan plastik biasa, bandeng presto akan bertahan sampai 5 hari. Tetapi apabila dikemas dengan menggunakan plastik kedap udara, maka bandeng presto akan bertahan sampai 3 bulan. Nah, anak-anakku, itu tadi adalah tentang cerita bandeng presto. Nah, bandeng presto itu adalah salah satu contoh teknologi pangan yang ada di masyarakat kita. Selain bandeng presto, ada berbagai macam makanan yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti yang ada di dalam gambar. Ya, di dalam gambar tersebut, ini ada sosis, ada yang terbuat dari tepung, yaitu roti, ada susu, ada apa ini? Ayam crispy. Nah, dari gambar-gambar itu, coba kalian tuliskan daftar makanan hasil pengolahan teknologi pangan berdasarkan gambar tersebut. Nah, kalian masukkan di dalam bagan di bawah ini. Ya, ini contoh jenis makanan. Ya, contohnya adalah ayam. Ayam ini bisa menjadi ayam crispy. Kemudian ikan ini bisa menjadi ikan sarden contohnya. Kemudian tepung ini bisa menjadi roti. Nah, ada bahan-bahan yang lain, misalnya tomat. Nah, apakah tomat ini juga bisa dijadikan lebih awet? Nah, tentunya bisa. Nah, kita jadikan apa? Nah, misalkan tomat kita jadikan menjadi saus. Nah, ada yang lain juga misalnya ikan daging sapi. Ikan daging sapi itu bisa kita olah menjadi sosis. Nah, dengan menggunakan teknologi pangan, maka makanan-makanan itu akan menjadi lebih awet dan tentunya bisa kita nikmati dalam waktu yang lama, dan kemudian harganya juga akan menjadi meningkat. Anak-anakku, setiap orang memiliki makanan yang disukai. Nah, makanan apa yang kamu sukai? Nah, kalau Bu Guru ini menyukai roti. Nah, tentunya apakah kalian semua ada yang suka roti? Nah, ada yang sama ya dengan yang Bu Guru? Nah, tentunya ada yang sama ya, tetapi tentu saja ada yang berbeda. Nah, apakah kita boleh berbeda? Tentu saja boleh. Ya, setiap orang itu memiliki makanan yang kesukaan yang berbeda. Dalam sebuah keluarga pun, misalkan di dalam keluarga itu ada 5 orang, tetapi untuk makanan kesukaan itu bisa berbeda-beda. Ada yang satu orang suka roti, ada yang suka nugget, ada yang suka bakso, ada juga yang suka tahu. Nah, dalam satu keluarga itu bisa memiliki perbedaan kesukaan. Nah, sekarang anak-anak coba kalian tanyakan makanan kesukaan teman kalian. Apakah sama makanannya kesukaan teman kalian dengan kalian? Nah, coba ini Bu Guru contohkan. Misalkan Iza suka sekali makanan nugget. Kemudian Nesa ini suka sekali makanan sosis. Nah, untuk selanjutnya kalian juga bisa menanyakan ke yang lain, misalkan Ali suka susu. Kemudian Rian ini suka keju. Nah, kemudian Vina ini suka pizza. Nah, ini makanan kesukaan itu setiap orang bisa berbeda-beda. Nah, anak-anakku, tidak hanya sekedar makanan saja yang bisa berbeda dalam kehidupan kita, di dalam masyarakat ini juga
akan berbeda-beda. Nah, misalkan akan berbeda cita-cita. Nah, akan berbeda sifat, akan berbeda warna kulit, akan berbeda pilihan. Nah, anak-anakku, apabila kita menemukan sebuah perbedaan-perbedaan di masyarakat, maka bagaimana sikap kita? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, anak-anakku, setiap ada perbedaan, maka sikap kita sebaiknya kita menerima, memahami perbedaan kesukaan setiap orang yang sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila ketiga. Jadi kalau kita menerima, memahami perbedaan yang ada di sekitar kita, itu kita sudah mengamalkan Pancasila, yaitu sila ketiga. Bunyinya yaitu Persatuan Indonesia. Nah, dengan adanya perbedaan-perbedaan itu jangan dijadikan itu sebagai sebuah masalah, tetapi jadikan itu sebagai sebuah kekayaan yang dimana kita apabila teman kita itu berbeda, maka kita bisa saling membantu dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, anak-anakku, dengan kita memahami perbedaan itu, maka kita tidak akan terjadi permusuhan, kita tidak akan terjadi pertengkaran. Akhirnya yang tercipta adalah kerukunan, persatuan Indonesia. Nah, anak-anakku, apakah kalian sudah paham materi hari ini? Nah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.